Halo, perkenalkan nama saya Tanita Maulina dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Unika Sugio Pranoto, Semarang. Berikut saya akan menanggapi dan menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Sebelumnya saya sudah mencatat jawabannya di buku. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama yang berbeda sara agar tetap harmonis dan maju sejahtera bersama? Menurut saya, cara untuk menjalin relasi dengan sesama dari agama yang saya anut adalah bermula dari Injil Matius 22 ayat 39 yang berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang berarti bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang agama, suku, ataupun ras mereka. Sebab dengan kita mengasihi mereka, mereka akan merasa bahwa dirinya adalah manusia yang berharga dan patut atau layak untuk dicintai. Serta secara tidak langsung kita telah mengurangi sedikit beban di hidupnya karena kita memperhatikan mereka. Jadi, poin agar kita dapat harmonis dan maju sejahtera bersama adalah hukum kasih yang diajarkan Tuhan pada kita. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Lalu, apakah agama saya setuju dengan hal ini? Pertama, saya akan membahas pengertian dari 4 kata tersebut. Kapitalisme, yang berarti sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada individu untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi demi memperoleh keuntungan. Yang kedua, individualisme, memiliki arti lebih mementingkan kebebasan pribadi. Jadi, kepentingan diri sendiri lebih penting daripada orang lain, di mana dapat diartikan itu adalah egois. Konsumerisme, yaitu paham yang menjadikan seseorang menjalankan proses konsumsi pada suatu barang atau produk secara berlebihan atau dengan kata lain kecanduan pada suatu produk. Yang terakhir, hedonisme, yaitu lebih mengarah pada pandangan hidup seseorang yang menganggap kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan dari hidup mereka, dan mereka sebisa mungkin menghindari perasaan atau hal-hal menyakitkan. Selanjutnya saya akan membahas apakah agama saya setuju dengan hal ini. Yang pertama, sebenarnya untuk sistem kapitalis yang pada dasarnya sistem itu memberikan kebebasan pada kita untuk memiliki atau menentukan kekayaan kita sendiri, seperti di Injil Kejadian 1 ayat 28 yang berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hal itu berarti Tuhan memberikan kebebasan atau kuasa, namun seringkali kita menyalahgunakan kuasa tersebut, atau dapat kita sebut sebagai sikap serakah. Sehingga dapat dikatakan yang salah bukan sistemnya, tapi manusianya. Yang kedua, untuk individualisme. Seperti yang dikatakan pada Injil 1 Korintus 10 ayat 24 yang berkata bahwa jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Tuhan ingin mengajarkan pada kita untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, seperti Tuhan yang rela berkorban mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Yang ketiga, untuk konsumerisme. Seperti yang dikatakan pada Injil 1 Timotius 5 ayat 6 yang berkata bahwa tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebihan, ia sudah mati selagi hidup. Pada dasarnya kita tahu bahwa apapun yang berlebihan itu tidak baik, terlebih hal-hal yang duniawi. Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Yang keempat, hedonisme. Seperti yang dikatakan pada Injil Efesus 4 ayat 22 yang berkata, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dulu,
harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita tahu bahwa mengejar kenikmatan hidup secara terus-menerus atau berlebihan itu tidak baik. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa akan ada waktunya kita meninggalkan itu semua dan kembali pada Tuhan Sang Pencipta. Kemudian untuk pertanyaan terakhir. Dalam kitab suci dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat tersebut. Menurut saya, sebelum terjadinya kiamat, kita umat manusia berulang kali mengecewakan Tuhan dengan dosa-dosa yang kita buat. Dan beberapa dari dosa tersebut adalah manusia yang mulai tidak percaya atau menyangkal adanya Tuhan dan mulai menyembah berhala. Maka dari itu Tuhan datang untuk menunjukkan kuasanya dan keberadaannya atau yang dapat kita sebut kiamat. Dan pada saat itulah manusia mulai menyadari dan bertobat, namun sudah terlambat. Namun untuk sebagian orang yang percaya dengan adanya Tuhan dan mengakui dosanya sebelum terlambat, mereka akan diselamatkan dan dilahirkan kembali dalam kehidupan baru, yaitu kehidupan setelah penghakiman atau yang kita sebut kiamat yang lebih baik. Terima kasih.